Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat Persis Jabar TV yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita mengenai unsur ruhani yang lain setelah kolbu, yaitu akal. Akal bukan otak, karena otak dalam bahasa Arab adalah dimah. Walaupun secara medis otak ini sangat menentukan, otak menjadi sentral pengendali yang mengontrol seluruh gerakan dan indera manusia, tetapi tetap saja otak berbeda dengan akal. Otak hanyalah perangkat keras yang ada pada diri manusia yang bersifat fisik. Akal berbeda dengan otak. Akal termasuk unsur ruhani dan bersifat abstrak yang Allah instalkan bagi manusia, sehingga dengan akal yang dimilikinya, maka manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa, berbeda dengan malaikat ataupun binatang. Sahabat Persis Jabar TV, manusia pun diberi unsur ruhani yang lain, yaitu hawa nafsu. Tetapi ia dianugerahi akal untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Manusia berbeda dengan malaikat yang tidak diberikan nafsu tetapi memiliki akal. Manusia pun berbeda dengan binatang yang hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Ikhwatu iman, sahabat Persis Jabar TV, akal menjadi karunia agung yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Bani Adam manusia. Tidak seperti binatang, maka dengan akal manusia bisa berimprovisasi, manusia bisa berinovasi, manusia bisa membangun peradaban dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ditemukannya. Dan dengan akal pula manusia bisa menentukan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan untuk dirinya. Sahabat Persis Jabar TV, karena besarnya karunia akal ini, maka Islam pun memberikan rambu-rambu batasan. Apapun yang dapat menghilangkan, menutup akal, maka diharamkan. Baik itu dengan makanan, minuman, ataupun tindakan. Jadi makanan yang bisa menutup akal, menghilangkan akal, itu haram. Minuman yang dapat menghilangkan, menutup akal, itu haram. Yang kedua, akal ini termasuk 5 hal pokok yang dijaga dalam memenuhi kebutuhan manusia: agama, jiwa, turunan, akal, dan harta. Kemudian yang ketiga, akal pun menjadi syarat utama taklif, kewajiban untuk menjalankan syariat. Oleh karenanya ada yang disebut dengan balik, batasan balik. Karena kalau belum balik berarti belum sempurna akalnya. Sehingga orang yang gila maka dibebaskan untuk menjalankan syariat. Kemudian yang selanjutnya, supaya manusia akalnya berkembang, supaya maju, supaya bisa memikirkan ayat-ayat Allah, supaya menemukan kebenaran, maka Islam menganjurkan, bahkan mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Bahkan Allah berikan derajat yang lebih kepada mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Dan sahabat Persis Jabar TV, Allah pun memerintahkan kita untuk senantiasa merenungkan, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, mengajak supaya akal kita digunakan untuk merenungkannya. Perhatikan beberapa ayat Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa huwallazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Dialah Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian memikirkannya? Allah ajak kita untuk memikirkan siapa yang menghidupkan. Kita itu akan meninggal, siapa yang akan mematikan? Siapa yang mengatur pergantian malam dan siang? Apa yang terjadi dengan pergantian malam dan siang? Allah ajak kita berpikir. Kemudian kul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, orang yang bodoh dengan orang yang berilmu? Tidakkah kalian memikirkannya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan sedangkan kamu sendiri tidak melakukan? Padahal kamu membaca kitab. Apakah kamu tidak berpikir? Allah ajak kita untuk berpikir. Kenapa kita menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan tetapi kita sendiri tidak menyuruh, kita sendiri tidak melakukan kebajikan itu? Atau di dalam ayat yang lain, misalkan dalam penciptaan unta, dalam menciptakan langit dan bumi, afala yang duruna ilal ibili kaifa huliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta termasuk salah satu hewan di padang pasir yang bisa hidup di tengah cuaca yang sangat terik sampai dengan 40 derajat Celcius, bisa tahan minum atau makan sampai dengan 2 minggu lamanya. Berbagai keajaiban oleh para peneliti bisa kita temukan pada unta. Atau bagaimana langit ditinggikan, langit yang ada begitu kokoh padahal tidak mempunyai tiang ataupun penyangga. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Bumi, ikhwatu iman, itu padahal bulat, tetapi kita merasa bumi itu hampar. Bumi itu berputar pada porosnya dengan kecepatan 1770 km per jam, tetapi kita tidak merasakan itu. Apakah kamu tidak gunakan akalmu untuk berpikir begitu? Jadi Allah ajak kita untuk memikirkan itu semua. Hadirin, banyak ayat-ayat lain yang Allah gunakan untuk mengajak kita supaya berpikir, memikirkan fenomena-fenomena itu. Dan pada akhirnya senantiasa sebagai manusia kita diajak oleh Allah untuk berpikir dari mana dia berasal, untuk apa ia diciptakan, dan kemana ia akan pergi sebagai tujuan akhirnya. Salah satu hal yang harus menjadi catatan, bagaimanapun jeniusnya seseorang, bagaimanapun tingginya kemampuan akal seseorang, tetap saja akal manusia itu ada batasnya. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Contohnya bagaimana wujud Sang Khalik, bagaimana hakikat ruh, bagaimana jin itu yang sebenarnya, bagaimana menjelaskan mukjizat dahsyat yang diturunkan kepada para nabi. Belum lagi penemuan satu teori pun kadang-kadang hari ini A, besok berubah menjadi B. Jadi sahabat Persis Jabar TV, bahwa akal itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan sandaran untuk kebenaran hakiki. Akal itu seharusnya dibimbing oleh wahyu. Akal itu seharusnya dibimbing oleh petunjuk dari Quran dan Sunnah. Dengan begitu, maka manusia akan terbimbing menjadi pribadi yang baik. Manusia akan sadar akan kodratnya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.